Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi walitabtagu min fadlihi wala'allakum tashkurun. Wasyakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Memiliki kemampuan untuk menjadwalkan segala sesuatu yang prioritas, ternyata itu merupakan suatu modal besar untuk menuju kesejahteraan lahir dan batin. Tidak sedikit di antara manusia yang selalu sibuk memprioritaskan jadwal-jadwalnya, tetapi tidak berusaha untuk menjadwalkan hal-hal yang prioritas. Ada suatu pemikiran kalau orang-orang yang kesibukannya luar biasa itu katanya sukses. Padahal fakta telah membuktikan tidak semua orang sibuk itu ternyata sukses. Orang yang sibuk dengan urusan duniawinya ternyata tidak sukses dunianya. Ada juga orang yang sibuk dengan urusan agamanya ternyata juga tidak sukses agamanya. Tidak sedikit di antara kita barangkali yang memiliki kesibukan dalam beragama yang luar biasa. Ngajinya di mana-mana, baca Qur'annya juga setiap malam rajin, tahajudnya tidak pernah tertinggal. Segala aktivitas keagamaan sudah dilakukan, pokoknya sibuk, tetapi tidak sukses karena ternyata kearifannya tidak bertambah, kesabarannya tidak bertambah, kedewasaan spiritualnya juga tidak bertambah. Wallahu alam ya, apalagi kalau diukur apakah ibadahnya diterima atau tidak, itu sudah ukuran yang lebih jauh lagi. Walaupun ada ukuran yang sederhana untuk melihat ibadah kita diterima atau tidak. Di dalam kitab Al-Hikam Ibnu Atha mengatakan, kalau kamu ingin tahu sholatmu diterima atau tidak, lihat saja kelakuanmu. Kalau kamu ingin tahu ibadahmu itu berhasil atau tidak, lihat saja kelakuan. Karena ibadah itu puncak akhirnya adalah membangun perilaku yang lebih baik. Sesuai dengan hadis Nabi yang mengatakan, aku tidak diutus ke dunia ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Jadi ternyata sibuk tidak identik dengan sukses. Semoga kita tidak termasuk orang yang terlalu sibuk tapi sukses. Saya punya cerita yang sederhana.
seorang nelayan habis melaut menangkap banyak ikan. Setelah itu kemudian dia menjual ikannya ke pasar, dan setelah itu kemudian dia menyapa istri dan anaknya. Tidak lama setelah itu dia duduk-duduk di atas kapalnya sambil memandang laut, sambil bersyukur atas segala anugerah yang sudah Allah berikan kepadanya. Tiba-tiba datang seorang pengusaha kapal. Ditegurnya nelayan itu, daripada kamu duduk-duduk seperti itu, lebih bagus kan kamu melaut, biar kamu dapat ikan yang banyak. Si nelayan itu berbicara, terus kalau saya sudah dapat ikan banyak, ya kamu kan nanti bisa membeli jaring yang lebih besar. Terus kalau jaring saya sudah lebih besar, kamu kan nanti bisa dapat ikan lebih banyak lagi. Terus kalau dapat ikan lebih banyak lagi, lah kamu kan nanti bisa beli kapal tambahannya. Terus kalau kapal saya sudah bertambah, ya kamu kan nanti bisa beli perahu yang lebih besar lagi dengan mesin-mesin yang lebih canggih. Terus kalau perahu sudah lebih besar lagi, kamu kan nanti jadi orang kaya. Terus kalau saya sudah jadi orang kaya, terus saja habis ya, si pengusaha itu tidak bisa berbicara lagi. Lalu si nelayan itu berkata sederhana, kalau semua itu sudah dicapai, apa titik akhir yang akan didapat? Si pengusaha itu mengatakan, ya pikiranmu nanti akan damai. Jadi rupanya semua upaya yang dilakukan itu untuk membangun pikiran supaya damai. Dari cerita itu kan kita bisa mengambil pelajaran. Si pengusaha yang menawarkan usaha yang luar biasa ini kan sudah jelas dia baru berangan-angan kalau nanti memiliki banyak hal pikirannya akan damai. Berarti saat dia berbicara dengan nelayan itu sebetulnya dia belum punya pikiran yang damai. Lalu si nelayan itu berkata, Bapak, terima kasih atas semua sarannya. Sebetulnya dari sejak Bapak datang ke sini, pikiran saya sudah damai. Karena kedamaian pikiran itu pilihan. Kita bisa damai setiap saat dimanapun kita, pada kondisi apapun. Karena itu pilihan kita. Dan tidak perlu ada syarat-syarat yang disyaratkan oleh si pengusaha itu tadi. Dan setelah itu si pengusahanya pergi dan merasa malu. Karena ternyata tidak dinyana si nelayan yang direndahkan itu, ternyata dia sudah damai kapan saja, sudah damai di mana saja. Dia selalu bersyukur dengan apa yang diterima. Dia tidak menolak untuk memiliki uang banyak. Dia juga tidak menolak untuk memiliki usaha yang lebih besar. Tetapi yang paling penting, dia sedang berada pada kondisi yang damai saat itu. Bahwa suatu saat usahanya tambah besar, ya dia juga damai. Barangkali suatu saat usahanya tidak besar atau tangkapan ikannya sedikit, dia juga sudah damai. Jadi menurut saya si nelayan ini sudah benar-benar pada kondisi istirahat. Pertanyaannya bagi kita sekarang, apakah saat ini kita sudah istirahat? Apakah saat ini kita sudah damai? Atau kita masih terus mencari kegiatan yang menyibukkan kita, sementara kegiatan itu tidak berkontribusi apa-apa pada diri kita? Kalau hari ini kita sudah merasa damai pikiran kita, berarti kita sudah mendapatkan hadiah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita bersyukur pada Allah atas anugerah ini, bersama-sama memuji Dia dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam mari kita sanjungkan keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seraya bersalawat padanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita awali kajian kita di pagi yang penuh berkah ini, bersama-sama mohon ridho dan berkah Allah, seraya membaca basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Di awal kajian ini saya ingin mengajak kita untuk membuka Quran surat Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij itu surat yang ke-70. Surat yang ke-70, nomor suratnya saja sudah bagus ya. 70 itu 7 dan 0. Al-Ma'arij itu tempat naik. Al-Ma'arij, Al-Ma'arij, Al-Ma'arij. Nah, sering disebut Mi'raj dalam kesusastraan Arab. Jadi Al-Ma'arij itu tempat naik. Beruntunglah mereka yang telah menemukan tempat naiknya. Berarti kalau sudah menemukan tempat naiknya, dia akan terus bisa naik dari tempat itu. Kalau naik biasanya kemana? Ke tempat yang tinggi atau ke tempat yang rendah? Pasti ke tempat-tempat yang lebih tinggi. Makanya untuk naik ke tempat yang lebih tinggi perlu Al-Ma'arij, perlu tempat naik. Sedikit sekali di antara manusia yang tahu rahasia dari surat Al-Ma'arij. Saya tidak akan membahas keseluruhan surat Al-Ma'arij, tetapi saya ingin mengajak kita untuk fokus pada ayat 19 sampai ayat yang ke 35. 19 sampai 35. Semoga Allah ridho dan membukakan pikiran kita, terutama membukakan mata kolbu kita untuk melihat kebenaran di balik ayat-ayat ini. Saya akan bacakan dari awal, disilakan untuk melihatnya. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu memiliki sifat keluh kesah. Itu terjemahannya. Ya. Halu'a itu keluh kesah. Keluh kesah itu bahasa asingnya komplain. Mari kita canangkan oleh kita saat ini hari tanpa komplain. Jadi no complain day. Untuk apa? Dan apa manfaatnya? Saya tidak mau semua kita tiba-tiba membuat target, pokoknya mulai sekarang saya tidak akan komplain lagi. Jangan. Targetnya muluk-muluk. Jadi targetnya cukup 1 hari saja. Ya, hari ini saya tidak akan komplain. Jadi ditulis di kertas karton yang besar, no complain day. Nanti kalau sudah malam mau tidur, cabut aja. Nah, subuh-subuh tempel lagi. Jadi masuk lagi no complain day hari yang kedua. Nanti kalau sudah malam cabut lagi. Besok tempel lagi. Dan itu tempel aja besar-besar di rumah kita. Ya, pakai karton. Itu no complain day. Kenapa? Menurut saya untuk bisa mengarahkan kehidupan kita lebih produktif, kan setidak-tidaknya punya 4 hal. Yang pertama harus punya mimpi. Dan mimpi itu harus tertulis, kemudian berwujud menjadi visi. Dan visi hidup kita itu akan mengarahkan hidup kita lebih terarah. Punya visi tentu saja lebih baik daripada tidak punya visi sama sekali. Kalau visinya sudah ditetapkan, yang kedua, sadari bahwa visi tidak akan pernah jalan kalau tidak diterjebakkan ke dalam misi. Dan misi tidak akan pernah jalan kalau kita tidak mau berkorban. Jadi jangan mimpi perubahan kalau tidak mau berkorban.
berkorban materi, berkorban perasaan mungkin, berkorban waktu mungkin. Kalau kita tidak sadar bahwa untuk mencapai sesuatu perlu pengorbanan, ya kita tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Karena untuk panen itu harus menanam. Yang ketiga, perlu juga deklarasi. Nah, salah satu deklarasi misalkan seperti tadi, pagi-pagi declare, pokoknya hari ini bebas komplain. Apapun yang terjadi hari ini tidak ada komplain. Makanya dikasih merek, hari ini adalah no complaint day. Dalam rangka apa? Dalam rangka Quran surat Al-Ma'arij ayat 19. Jadi sebetulnya no complaint day bisa menjadi titik awal kita untuk naik ke tempat-tempat yang tinggi. Ya. Kemudian yang pertama punya visi yang jelas, yang kedua sadar bahwa segala sesuatu perlu pengorbanan, yang ketiga deklarasikan, diucapkan, dideklarasikan. Jika perlu kalau mau deklarasi undang saya. Pak, hari ini saya mau deklarasi apa? No complaint day. Saya hari ini akan bikin hari saya tanpa keluh kesah. Dasarnya apa? Quran surat Al-Ma'arij ayat 19. Diundang supaya ada saksinya. Kalau sudah punya visi yang jelas, sadar bahwa untuk mencapai visi perlu misi, dan untuk misi perlu pengorbanan, dan yang ketiga sudah deklarasi, yang terakhir yang keempat tinggal berserah diri kepada Allah. Berarti yang keempat tinggal doa saja, berserah diri, jangan memasuki wilayah-wilayah hasil. Saya mau tanya sekarang, kapan biasanya kita komplain? Biasanya kita komplain saat dimana konsep penerimaan kita sempit. Betul nggak? Jadi sebetulnya untuk mencapai no complaint day, yang pertama yang harus diperluas apa? Konsep penerimaan. Kalau konsep penerimaan kita sempit, selamanya kita akan selalu komplain. Ini saya mau kasih contoh. Barangkali kita punya pengalaman. Pernah nggak kita makan di sebuah restoran dan pramusajinya atau makanan yang disajikan itu tidak memuaskan kita? Pernah? Pernah? Atau pernah nggak kita mengurusi sesuatu, apa KTP atau SIM atau STNK atau apa saja, tapi pelayannya tidak memuaskan? Pernah? Banyak ya hal yang tidak memuaskan kita. Biasanya komplain gak kita? Komplain kan? Komplain. Nah, jadi sebenarnya komplain itu karena apa? Ada ketidakpuasan terhadap pelayanan yang di luar. Lalu kita ingin yang di luar itu sempurna seperti yang dipikirkan. Padahal sebetulnya orang lain ketika bikin kesalahan, sebetulnya dia tidak mau bikin kesalahan, tidak mau memperlambat kita, maunya serba cepat. Tapi situasi tidak memungkinkan. Sekarang saya mau tanya, mana yang lebih bagus? Mencoba untuk mengubah yang di luar agar ngikuti kita, atau mencoba untuk mengubah kita? Yang paling mudah dan cepat dilakukan adalah mengubah kita. Dengan cara apa? Memaafkan. Sekarang gini, kita pernah makan di suatu restoran, ternyata pramusajinya tidak sopan, makanannya tidak enak. Keluar dari restoran itu, cerita pertama kali pada teman, jangan makan di restoran itu, pramusajinya gak sopan, makanannya gak enak. Nanti ketemu teman yang lain, cerita lagi, terus saja cerita. Saya mau tanya, apakah restoran itu rugi karena cerita itu? Mungkin rugi karena ada beberapa pelanggan jadi tidak makan di restoran itu. Tapi yang lebih rugi lagi sebetulnya orang yang tadi yang cerita kemana-mana tentang restoran itu tidak enak. Karena apa? Begitu dia lewat restoran itu kesel, marah. Begitu lewat restoran itu kesel, marah.
Betul nggak? Begitu dengar kata restoran itu kesel, marah. Orang yang dia punya restorannya itu udah nggak mikirin apa-apa, pramusajinya udah baik-baik saja. Kita yang tidak memaafkan bertahun-tahun tidak bisa memaafkan. Siapa sesungguhnya yang dirugikan lebih besar? Diri sendiri. Jadi sebetulnya kita sering menganggap kalau kita komplain itu orang lain yang dirugikan. Tidak, sebetulnya yang paling banyak dirugikan adalah kita. Ada seorang raja punya penyakit yang luar biasa, sakit kepala tiap hari. Sudah berobat kemana-mana gak sembuh-sembuh. Suatu saat si raja itu mengetahui ada seorang tabib yang terkenal, kemudian dipanggillah ke kerajaan. Sampai di kerajaan itu ditanya, mohon maaf tabib, saya ini sudah sakit kepala bertahun-tahun, tolong saya diobati. Si tabib cuma bilang begini, gampang kok obat sakit kepala. Apa? Tuan raja harus banyak melihat yang hijau-hijau. Betul itu. Selesai si tabib itu pergi, karena dia percaya tabib ini tabib terkenal, dia panggil semua pegawai kerajaan, tolong semua karpet ini diganti warna hijau, kaca cat hijau, internet warnanya hijau, dan semua baju kerajaan ini hijau. Ya, tidak boleh ada lipstik warna merah. Lipstik pun semuanya harus hijau. Tas hijau. Siapa yang tidak mau nurut sama raja? Pasti semuanya akan nurut. Walaupun ada pegawai kerajaan yang komplain, apa-apaan ini raja? Kalau diganti semuanya hijau kan menjadi tidak ada seninya. Tapi dasar raja yang nyuruh semuanya. Ternyata raja mulai merasakan sakit kepalanya berkurang. Karena apa? Karena semuanya sudah hijau. Istri-istrinya pun tidak boleh pakai baju merah, harus hijau. Piring warna hijau, gelas warna hijau, semuanya hijau. Karena mendekati sembuh, si raja ini berterima kasih kepada siapa? Kepada si tabib itu. Dicarilah tabib itu dan diundang ke kerajaan. Sampai di situ tabibnya kaget, merasa bersalah. Kenapa? Ini kerajaan jadi nggak ada seninya, semuanya hijau. Si tabibnya lalu berbicara pada raja, saya sebetulnya ingin tanya Tuan Raja, kenapa ini semuanya kok dicat warna hijau? Raja bilang, lah itu kan saran Anda, biar sakit kepala saya sembuh, semuanya harus hijau. Saya tidak menyuruh semuanya dihijaukan, tapi saya hanya ingin Tuan Raja sering melihat yang warna hijau. Terus gimana caranya? Ya beli kacamata hijau. Kalau beli kacamata hijau dan dipakai, kan tidak perlu menghambur-hamburkan uang untuk menghijaukan kerajaan. Cukup pakai kacamata hijau. Kalau kita ingin sejuk, kan tidak perlu meminta, matahari tolong tenggelam sebentar, karena saya ingin sejuk. Ya beli kacamata hitam, dipakai kan sejuk. Yang paling penting ketika sudah sejuk, matahari sudah tenggelam, jangan terus-terus pakai kacamata hitam. Saya kalau bawa rombongan umroh, kadang-kadang suka aneh-aneh. Tidak tahu dari mana ilmunya, keyakinan itu. Pokoknya kalau umroh harus pakai kacamata hitam. Walaupun dari kampung udah keren deh pakai kacamata. Padahal saya tidak pernah menuliskan harus pakai kacamata. Tapi mungkin ada pelajaran dari siapa, itu keyakinan yang sudah membelenggu, ke Mekah harus pakai kacamata. Walaupun sejuk di sana tetap pakai kacamata. Ini waktu perjalanan dari Madinah menuju Mekah, itu biasanya berangkat dari Madinah jam 1 siang. Ya kalau di situ sih saya bisa mengerti pakai kacamata. Pakai kacamata semua. Udah naik bis. Biasanya kan di tengah perjalanan, itu biasanya maghrib itu di tengah perjalanan, isya di tengah perjalanan. Begitu saya lihat di bis semuanya gak dibuka kacamatanya.
Ya, biar sejuk katanya. Begitu nyampe di Masjidil Haram, teriak-teriak sama saya. Bapak, kenapa ini lampunya gelap? Biasanya disalahkan siapa? Yang disalahkan lampu, yang disalahkan yang di luar. Padahal yang menggelapkan dirinya sendiri adalah kacamatanya. Jadi sebetulnya cerita inspirasi yang tadi itu luar biasa. Kenapa kita sering ingin mengubah keadaan yang di luar? Sebetulnya yang harus diubahkan yang di dalam. Kalau kita sering mengubah ke dalam, komplain itu akan berkurang. Makanya saya katakan sekali lagi, mari kita canangkan setiap hari no complain day. Biar ngikutin car free day, kan gitu. Ya, kita cari yang lain yang aneh-aneh. Aneh tapi produktif untuk kita, dan itu sangat luar biasa. Dari contoh yang tadi, mungkin saja si restoran kehilangan beberapa pelanggan, tapi yang lebih tersiksa lagi orang-orang yang tidak bisa memaafkan. Setiap hari terus menceritakan yang tidak enak di masa lalu. Semakin sering diceritakan, mohon maaf, apakah tidak enaknya hilang? Kan tidak enaknya tidak hilang, tetap saja ada. Ada seseorang yang baru saja diamputasi kakinya. Kemudian dia setiap hari mengeluhkan kakinya. Ternyata kakinya tidak tersambung lagi dengan keluhan dia. Lalu dia bikin pernyataan, seandainya air mata saya bisa menyambungkan kembali kaki saya yang telah diamputasi, saya akan lakukan setiap hari menangis. Dia bilang begitu. Seandainya air mata saya bisa menyambungkan kembali kaki yang telah diamputasi, saya akan menangis setiap hari. Itu pernyataan dari sekian hari betapa dia tidak nyaman dengan komplain. Betul nggak? Jadi sebetulnya komplain, keluh kesah lebih bagus dipuasakan saja. Saya perjalanan dari Jakarta menuju Bogor, alhamdulillah di Ciawi pas jam 3 itu tutup. Saya pikir tutupnya sampai jam 5 atau jam 6, biasanya 3 jam. Alhamdulillah tutupnya 8 jam. Jam 11 malam baru dibuka. Padahal acara saya diundang sebuah perusahaan untuk ngasih pelatihan motivasi jam 7.30. Jadi saya santai saja. Terus buat apa? Ada telepon saya biarkan saja. Kalaupun telepon itu diterima, itu kan akan membuat kita menjadi tambah stres, betul nggak? Harus ini, harus itu. Padahal sudah jelas kenyataannya itu tergantung polisi kan? Karena ternyata bis dari arah Puncak ke Jakarta penuh, ini kalaupun dibuka juga malah jadi berdesak-desakan, jadi tahan saja sama polisi. Ya sudah, kita nikmati saja. Ada lemper, makan lemper. Iya. Ngobrol, dengarkan musik, dinikmati saja. Tidak terasa jam 11 malam ya sudah dibuka. Begitu sampai di sana biasa-biasa saja. Begitu sampai di acara, saya memberikan acara biasa saja, tidak ada yang berubah. Dan saya katakan pada mereka, ini yang terbaik dari Allah. Jadi kita tidak bisa mengatur sesuatunya sesuai dengan kehendak kita, karena rencana kita terkadang tidak selalu sama dengan rencananya Allah. Sesederhana itu kalau konsep penerimaan kita sudah luas. Apakah dengan berkeluh kesah kemudian mobil itu akan bisa jalan? Kan tidak. Apalagi posisi mobil saya di paling tengah. Ke pinggir susah, ke kanan susah, ke belakang mau mundur kemana? Ke depan juga dihalangi mobil yang lain. Di depannya juga dihalangi mobilnya Pak Polisi. Terus mau apa lagi? Ya dinikmati saja. Karena keluhan kita tidak akan pernah mengubah situasi. Betul? Setuju dengan saya? Jadi sekarang no complain day. Tidak perlu lagi ada komplain. Tidak perlu lagi ada keluh kesah. Dan untuk itu memang tidak mudah. Karena yang diperlukan adalah memperluas konsep penerimaan. Ya, memperluas konsep penerimaan.
membuang jauh-jauh konsep penolakan. Karena semua penolakan itu yang membuat kita sangat mudah sekali komplain. Oke, sekarang kita teruskan. Ayat yang ke-19. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu punya sifat komplain. Punya sifat berkeluh kesah. Kita baca ayat berikutnya. Idza masahu saru zazua. Apabila ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Wa idza masahul khairu manua. Apabila ia mendapatkan kebaikan, ia suka lupa. Illal musallin, kecuali orang yang salat. 1. Alladzina hum ala salatihim daimun. Yang kedua, salatnya itu daim. Daim itu konsisten. Salatnya itu terus saja dilakukan di situasi apapun. Nah, saya akan menjelaskan kepada ibu bapak sekalian bagaimana cara memperlebar konsep penerimaan supaya bisa memenuhi no complaint day. 1, syaratnya apa? Harus sholat. 2, sholatnya harus daim. Harus terus menerus pada situasi apapun. Berarti tidak bisa kita terjebak oleh sholat yang musiman. Ketika enak sholat, gak enak gak sholat. Ketika sedang rineh sholat, ketika sibuk gak sholat. Ini tidak akan menghilangkan komplain. Kita tata satu-satu dulu. 1, sholat. 2, sholatnya daim. 3, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lumun. Orang-orang yang sadar bahwa dalam hartanya ada bagian tertentu buat orang lain. Itu 3. Lisaili wal mahrum. Bagi orang miskin, bagi orang yang minta-minta, bagi orang yang tidak memiliki apa-apa. Ulangi lagi. 1, sholat. 2, sholatnya harus daim, terus menerus. Pak, kalau saya sholatnya terus menerus gimana dong? Apa saya bisa bekerja? Tuh, udah salah lagi. Sholat itu kan melekat artinya. Sholat itu melekatkan diri kepada Allah. Jadi ingat kepada Allahnya itu terus menerus. Itu maksudnya. Itu yang disebut dengan sholat yang daim. Yang ketiga, sadar bahwa pada harta yang ada pada kita ada bagian untuk orang lain. Bagian siapa? Bagian orang miskin, bagian orang yang minta-minta, bagian orang yang tidak mempunyai apa-apa. Yang keempat, mempercayai hari pembalasan. Pembalasan itu baik apa buruk? Baik apa buruk? Ya, pembalasan itu bisa baik, bisa buruk. Kan sudah dibahas di surat yang ke-99, ya kan? Semua yang baik akan dibalas dengan kebaikan. Semua yang buruk akan dibalas dengan keburukan. Kalau kita sadar dengan hari pembalasan, pasti kita akan melakukan yang baik-baik saja, karena pembalasannya pasti baik. Kan kita tidak mungkin ada yang menghendaki pembalasan yang buruk. Betul nggak? Pembalasan yang buruk pasti dari tindakan yang buruk. Pembalasan yang baik dari tindakan yang baik. Itu yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, takut akan azab Tuhan. Yang keenam, orang yang memelihara kehormatannya, ya. Jadi kehormatan. Li furujihim hafidun. Yang ketujuh, orang yang memelihara amanah-amanahnya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Yang kedelapan, walladzina hum bi syahadatihim qaimun.
orang yang memberikan kesaksiannya. Ini harus dibahas satu-satu. Yang kesembilan, walladzina hum ala salatihim yuhafidun, orang yang memelihara salatnya. Jadi bukan sekedar mendirikan salat, bukan mengerjakan salat terus-menerus, tapi memelihara salatnya. Jadi ada berapa? Ada 9. Memang syaratnya 9. Jadi kalau yang 9 ini kita pahami semuanya dan kita amalkan semuanya, ternyata kita akan mendapatkan kemampuan untuk melebarkan konsep penerimaan. Lalu kita akan memasuki no complaint day. Sekarang saya mau kasih tahu. Perhatikan saya. Kalau orang komplain, biasanya energinya positif atau negatif? Negatif. Bahwa energi negatif itu menular, percaya? Percaya ya? Ada sebuah penelitian yang dilakukan di Jepang pasca Profesor Masaru Emoto mengemukakan penelitian tentang air. Ini penelitian lanjutannya. Penelitiannya begini. Jadi ada 3 toples. 3 toples. Masing-masing toples itu diisi dengan nasi yang dimasak dengan cara yang sama. Jadi dimasak nasi, dimasukkan ke toples 1, toples 2, toples 3, dibagi 3 bagian. Toples 1 kemudian ditulisi terima kasih nasi. Dan itu tulisan itu ditempel di toples 1. Toples 2, kamu bodoh, ditempel di toples 2. Toples 3 tidak dikasih label apa-apa. Penelitian ini berlangsung selama 1 bulan. Jadi tugasnya setiap orang yang di rumah itu menyapa sesuai dengan tulisan itu. Jadi kalau pagi semua orang sama-sama antri, terima kasih nasi. Untuk toples yang pertama, antri itu. Nah untuk toples yang kedua, kamu bodoh. Toples yang ketiga, gak dilakukan tindakan apa-apa, dibiarkan. Penelitiannya berlangsung selama 1 bulan. Yang luar biasa, toples 1 ternyata si nasi itu mengalami fermentasi dan menghasilkan alkohol yang baunya itu khas. Tidak bau yang menyengat, bau yang khas. Toples 2 basi dan warnanya hitaman. Bisa diduga toples 3? Silakan diduga, ini hipotesa. Siapa yang mau berhipotesa? Toples 3 kira-kira seperti apa? Ya. Ternyata toples 3 membusuk dan basinya jauh lebih cepat dari toples yang kedua. Ini ada masalah. Menjelaskannya bagaimana? Ternyata semua peneliti itu berkumpul dan mengambil kesimpulan. Ini toples 3 ini kan yang paling tidak diperhatikan. Diejek juga enggak. Kesimpulan penelitian itu ternyata yang diucapkan kata-kata positif ternyata positif. Walaupun dia membusuk tapi terjadi fermentasi menghasilkan alkohol yang baunya khas. Yang diucapkan kata-kata yang buruk ternyata memang buruk. Yang lebih buruk lagi ini yang dibiarkan, tidak diperhatikan, diejek pun enggak, ternyata lebih buruk daripada yang diejek. Jadi kesimpulan dari penelitian itu ternyata dicuekin itu lebih buruk daripada diejek. Jadi kalau kita sehari ini ada yang ngejek, itu masih mending itu.
Itu diperhatikan. Masih ada orang yang mau mengejek. Makanya ketika kita sakit gigi, harusnya kita sadar, terima kasih Tuhan, berarti saya masih punya gigi. Kenyataannya sakit. Waktu kita sakit kaki, harusnya terima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kenyataannya sekarang saya masih punya kaki, tandanya sakit. Tapi yang kita lakukan biasanya adalah komplain. Pikiran-pikiran yang buruk. Betul nggak? Jadi penelitian Profesor Masaru Emoto menginspirasi penelitian lanjutan yang seperti itu. Lalu penelitian Profesor Masaru Emoto apa sebetulnya? Itu udah luar biasa. Kalau kita lihat dari planet, dari NASA, dari gambar tentang planet, satu-satunya planet yang warnanya biru apa? Bumi. Bumi ini warnanya biru kan? Kenapa warnanya biru? Karena bumi ini dibungkus 2/3 oleh air. Jadi sebetulnya bumi kita ini 2/3 air. Agama apa yang tidak menggunakan air untuk tradisi religiusnya? Hindu punya sungai Gangga, tradisinya air. Kristiani punya tradisi air Lourdes, air suci. Makanya kalau dibaptis juga pakai air. Islam punya tradisi air Zam-Zam. Betul nggak? Jadi kan tradisinya sudah air. 2/3 bumi diselimuti oleh air. Kita nih pada saat berbentuk janin, menurut penelitian, unsur pembangun kita 96% air. Bertumbuh kita lahir itu tinggal 85%. Tumbuh lagi lebih dewasa. Apalagi yang kurang minum tinggal 70%. Ternyata orang sekarat mau mati, itu ternyata airnya tinggal 50%. Tapi tetap saja air masih dominan kan? Orang sekarat aja airnya masih 50%. Kalau kita tidak makan berhari-hari, insya Allah masih hidup. Tapi kalau tidak minum 10 hari, mati. Karena terjadi dehidrasi. Jadi air luar biasa. Makanya bagus juga kayaknya kalau kita bikin produk sendiri, gelas mereknya Isbatul Yakin, dan di situ ada tulisan terima kasih air. Karena ternyata air itu bisa mendengar. Yang luar biasa kata Profesor Masaru Emoto, air bukan sekedar bisa membaca, tapi air itu bisa mendengar. Jadi ketika ditulisi saja ucapan terima kasih, luar biasa. Jadi penelitian Profesor Masaru Emoto saya kemukakan, beliau itu kan mengucapkan atau menuliskan berbagai macam tulisan. Jadi sekian banyak kata-kata yang dilabelkan pada air, sekian banyak kata-kata yang disampaikan kepada air, dan sekian banyak pikiran. Dari sekian banyak penelitian beliau, ternyata yang paling indah struktur kristalnya air itu adalah terima kasih. Dari sekian banyak kata-kata yang dipakai, yang dicobakan itu, yang paling bagus dari semua kata-kata, dari ribuan kata-kata yang ditempelkan pada air, yang paling bagus struktur kristalnya, yang paling indah, ternyata terima kasih. Untuk apa saya bercerita ini? Ini dalam rangka memperluas konsep penerimaan. Jadi kalau gitu, terima kasih ini dahsyat berarti. Sekarang saya mau tanya, bukankah 85%, 75% tubuh kita air? Jadi kalau kita mengucapkan banyak terima kasih pada tubuh, itu sudah mensugesti tubuh untuk menjadi bagus kan? Ini cara hidup yang sangat murah. Sekarang saya mau nanya, punya ginjal gak? Pernah gak lihat data kedokteran?
Berapa ribu liter dalam sehari ginjal kita menyaring air? Menyaring zat cair. Sudah tahu? Subhanallah. 1250 liter zat cair yang disaring oleh ginjal dalam sehari. 1250 liter. Itu tangki yang di rumah kita yang besar itu 1000 liter. Berarti dia harus ditambah lagi 1/4-nya. Betul? Sebanyak itu yang disaring. Awas jangan mikir, kan airnya tidak sebanyak itu. Iya, tapi airnya jalan terus. Kalau dikumpulkan, yang disaring ginjal itu 1250 liter per hari. Pertanyaannya, habis kencing pernah gak berterima kasih sama ginjal? Habis minum pernah gak berterima kasih pada ginjal? Tidak. Hal murah, kata Profesor Masur Emoto, yang tidak dilakukan banyak orang, padahal ini sangat power. Oke, sekarang daripada komplain terus menerus, lebih bagus setiap hari memperbanyak ucapan terima kasih. Terima kasih kaki, denganmu aku bisa berjalan. Terima kasih ginjal, sekian berat kau bekerja. Di saat kita tidur, ginjal gak tidur, terus bekerja. Sekarang jantung kita, berapa liter yang dipompakan jantung dalam sehari? Dan berapa ribu kali jantung berdetak dalam sehari? Setelah dihitung, jantung orang normal dalam sehari dia berdetak 100.000 kali. Di saat kita tidur pun dia terus saja berdetak. Misalkan jantung permisi, mohon maaf ya, saya mau cuti dulu 2 menit. Bayangkan kalau jantungnya minta cuti 2 menit saja, apa yang terjadi? Wassalam. Yang lebih hebat lagi apa? 100.000 kali sehari. Dan dia memompakkan darah pada pembuluh darah dengan panjang pembuluh darah 100.000 kilometer dalam sehari. Jadi pembuluh darah kita kalau diputus-putus dan kemudian disusun semuanya, menurut para peneliti dalam bidang kedokteran, panjang pembuluh darah kita itu adalah 100.000 kilometer. Bayangkan dia memompakkan darah untuk bisa melalui pembuluh darah yang 100.000 kilometer itu. Nih saya kasih tahu supaya gampang membayangkannya. Jarak Jakarta Jeddah itu 10.000 kilometer. Ditempuh dengan perjalanan 10 jam. Kalau pesawat itu bergerak dengan kecepatan 1.000 kilometer per jam. Itu sudah pesawat paling canggih. 1.000 kilometer per jam. Makanya 10.000 kilo ditempuh dalam 10 jam. Gitu. Kecepatan kali waktu sama dengan jarak. Itu rumusnya gampang. Fisika SD. Jadi panjang pembuluh darah kita 10 kali jarak Jakarta Jeddah. Jadi sama hampir mendekati garis tengah ya, lingkaran bumi. Betapa jantung tidak pernah lelah memompakkan darah untuk mengaliri 100.000 kilometer pembuluh darah. 100.000 kali berdetak dalam sehari. Pertanyaannya, berapa kali dalam sehari kita memegang dada kita dan berterima kasih pada jantung?
Makanya banyak yang stroke. Sebetulnya kalau kita pagi-pagi bangun dari tidur, peluk jantung kita, setelah itu ucapkan terima kasih jantung. Dan ternyata ucapan terima kasih didengar oleh jantung, dirasakan oleh jantung. Karena ucapan terima kasih dari sekian ribu kata-kata, ucapan terima kasih itu yang paling dahsyat. Makanya kita iri sedikit ya. Kenapa ya? Kalau orang-orang di barat itu sangat mudah sekali mereka mengucapkan terima kasih. Dulu ada klaim katanya orang timur jauh lebih sopan daripada orang barat. Makanya orang barat selalu thanks. Apa saja mengucapkan terima kasih. Contoh yang sederhana. Ada sahabat kita yang biasa tinggal di barat. Kalau ikut mobil saya yang nyetir, selalu saja beliau mengatakan, selalu berhenti, terima kasih Bapak. Akhirnya karena sering saya mendengar itu, saya juga jadi terbiasa. Walaupun yang menyetir itu anak saya, walaupun yang nyetir itu supir yang dibayar oleh saya, setiap kali saya dibawa oleh dia dan berhenti, saya yang pertama kali mengucapkan terima kasih. Sekalipun anak saya, gitu. Sekalipun supir. Sekarang berapa banyak majikan yang ketika diantarkan menuju pada satu tujuan mengucapkan terima kasih pada supirnya? Tidak, karena dia merasa sudah membayar. Padahal ucapan terima kasih sangat menyembuhkan. Ucapan terima kasih sangat dahsyat. Luar biasa. Hanya dengan satu kata saja dibiasakan oleh kita, terima kasih. Itu sudah sangat luar biasa. Barangkali kita perlu membudayakan saat pegang air, di samping kita membaca bismillah, ucapkan terima kasih sama dia. Terima kasih air, kau begitu berharga. Saat mau mandi, saya biasanya selalu menyiapkan air 1 bak kecil, dan saya mandi tidak pernah lebih dari 1 bak. Bak kecil itu mungkin hanya sekitar 5 atau 10 liter. Dan itu kemudian saya pegang-pegang, saya sapa dia. Di samping kita juga sedikit membaca doa yang diberikan leluhur kita, doa mandi sambil disapa. Dan air itu saya tidak suka pakai shower, karena saya ingin berterima kasih dulu. Makanya saya di rumah semua kamar mandinya pakai bak kecil yang sekali mandi. Karena sekali itu begitu kita olah, kita ucapkan terima kasih, langsung dipakai. Ternyata barangkali itu punya khasiat yang luar biasa, yang tidak terasa oleh kita, karena dia menenteramkan. Makanya pakai air itu jangan suwar-suwur gitu, mentang-mentang. Tengoklah orang di Afrika yang untuk mendapatkan air saja harus berjalan 80 km. Sesampainya di sana pun airnya ternyata sudah habis diminum gajah Afrika yang liar. Sudah jalan 80 km pengen air, sampai di sana sudah habis sama gajah. Sudah gitu hanya berantakan saja kotoran gajah. Bayangkan. Dan untuk mendapatkan air, mereka harus bikin sumur. Kalau di Afrika, sumur itu enggak seperti di kita. Sumur kan ke bawah langsung keluar air. Kalau di Timur Tengah bikin sumur gini, ke bawah dulu, setelah itu cari lagi ke sana, cari lagi ke sini. Jadi di bawah itu bisa ada lorong yang panjangnya berkilo-kilometer untuk mendapatkan air. Nanti setelah ketemu di titik mana ada air, baru digali lagi. Jadi saya lihat ya proses membuat sumur di Afrika, ternyata ke bawah dulu, setelah itu berapa ribu orang untuk satu sumur yang tertimbun demi untuk mendapatkan air. Tapi kita kadang-kadang pakai air, Allah, subhanallah, luar biasa. Karena kita tidak pernah menghargai. Suatu saat ketika bumi ini langka dengan air bersih, baru kita merasakan betapa berharganya air. Oke, jadi ngajinya hari ini adalah No Complain Day. Tidak ada lagi komplain setelah hari ini. Dan untuk membangun itu semua ternyata tidak sesederhana itu. Tidak, saya hari ini tidak akan komplain. Ternyata ada 9.
Ya. Jadi yang pertama tadi apa? Ya, sholat. Sebelum saya lanjutkan ke sini, saya mau tanya dulu. Apakah kita masih punya sifat yang digambarkan di ayat 19, 20, 21? Masih suka komplain, berkeluh kesah, betul? Apabila ditimpa yang gak enak, suka protes. Kalau ditimpa yang enak, ngahep-hep. Masih? Berarti kalau masih, perlu dibahas yang 9 ini. Karena yang 9 ini akan membebaskan kita. Gitu. Jadi sebetulnya intinya adalah konsep penerimaan. Konsep penerimaan. Seberat apapun masalah kita, kalau kita memulai dengan menerima dulu, makanya jalan untuk memperbaikinya lebih mudah ketimbang kita tidak menerimanya. Ada sebuah perusahaan bis. Bisnya bis lama, remnya sudah pada blong, catnya sudah pada melotok, AC-nya udah pada mati. Ada yang penasaran, melakukan penelitian. Yang diwawancarai itu hanya 2 orang supir di perusahaan yang sama. Supir yang pertama ditanya, "Bapak sudah berapa lama kerja di sini?" "Wah, sudah lama, Pak." "Bagaimana Bapak pendapat Bapak tentang perusahaan ini?" "Wah, perusahaan ini tidak peduli sama karyawan, Pak." "Terus lihat saja, bisnya udah butut-butut kayak gini, remnya blong aja dibiarin. Terus apa lagi? AC mati aja, Pak, dibiarkan. Terus saja dia ngoceh. Tidak ada satu kata pun yang baik." Tapi yang kedua, supir yang sama di perusahaan yang sama, supir yang berbeda di perusahaan yang sama, ditanya, "Bagaimana pandangan Bapak dengan perusahaan ini?" "Alhamdulillah, Pak, anak istri saya bisa makan karena saya kerja di sini. Mungkin kalau saya tidak kerja di sini, nggak tahu deh nasib saya seperti apa. Perusahaan ini gimana menurut Bapak?" "Menurut saya sih perusahaan ini luar biasa, Pak. Di saat perusahaan lain sudah pada bangkrut, perusahaan ini masih tetap saja berdiri, dipertahankan." Terus saja dia berpikir yang positif. Orang yang berbeda di perusahaan yang sama ternyata beda. Yang ini positif, yang ini negatif. Ternyata yang positif ini hidupnya lebih santai, tidak banyak komplain, tidak banyak protes, menerima. Tapi menerima bukan berarti kita berserah kepada kenyataan. Tidak. Menerima dulu yang paling utama, setelah itu baru memperbaiki. Jalan untuk memperbaiki jauh lebih mudah kalau kita memulai dengan konsep penerimaan. Biasanya kalau kita dalam hidup ini kan terkadang sulit ya. Ada orang yang mau menolong saja terkadang kita masih berdebat. Ini ada cerita, ada orang buta masuk ke dalam sumur. Kasihan ya, udah buta masuk ke sumur lagi. Begitu masuk ke sumur pelung gitu, ada yang lewat. Karena dia teriak-teriak, ya udah ditolong. Ambilkan tali, kemudian diulurkan talinya ke bawah. Pikirannya sih yang menolong, kalau tali sudah di bawah, ya sudah, dia tinggal pegang ke tali, ditarik ke atas. Sesederhana itu tadinya pikiran orang yang menolong. Ternyata enggak. Begitu mau ditolong, "Siapa kamu?" "Saya mau menolong Bapak." "Ah, takut bermuatan." "Ikhlas enggak kamu nolong saya?" "Nanti kalau saya ditolong sama kamu mau minta bayaran enggak sama saya?" "Tolong ya dijelaskan, siapa yang bikin sumur ini? Tanggal berapa, tahun berapa, berapa dalam?" Udah mau mati masih debat. Dasar orang buta. Ini mungkin bukan kenyataan ya. Ini sedang cerita kita. Sudah buta ditolong masih debat lagi. Kadang-kadang saya juga sering menghadapi kenyataan begitu. Mau diajarkan ilmu pembuta mata kolbu, mau dibawa ke alam yang terang benderang, tapi susahnya setengah mati. Tapi saya cuma punya prinsip gini,
saya jadi matahari saja. Matahari juga terus memberi, tidak pernah mengeluh. Makanya kenapa semua tanaman menuju matahari? Cuman satu alasan. Karena matahari kalau memberi gak pernah mengeluh, melayani terus. Nih saya kasih tahu untuk yang muda-muda, yang cari uangnya masih susah. Selama kita berorientasi mencari uang, pasti kita akan melakukan tindakan bagaimanapun untuk memenuhi agar kita mendapatkan uang. Sekarang lupakan uang. Peribahasa yang mengatakan waktu adalah uang, menurut saya harus ditiadakan. Capek kita. Dirubah sekarang. Saya ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Saya ingin bermanfaat bagi banyak orang. Itu saja dilakukan. Insya Allah kita akan dikejar uang. Jadi tidak usah mengejar uang. Lakukan pelayanan yang terbaik, pasti semua akan berpusat pada kita. Sekarang sekali lagi, tanaman apa di bumi yang tidak menghadap matahari? Gak ada. Semua menghadap dia. Kenapa semua menghadap dia? Kenapa semua menyenangkan dia? Cuman satu alasan. Karena dia memberi dan terus memberi. Ternyata hukum memberi pasti menerima. Karena matahari memberi tanpa minta balasan, memberi tanpa keinginan, memberi dan terus memberi tanpa pilih kasih, maka semua pohon menghadap dia. Saya ingin kasih tahu, kalau kita membuat pelayanan pada siapapun, semua orang pasti akan menghadap kita. Semua rezeki akan berpihak pada kita. Semua kebaikan akan menuju kita. Rumusnya cuma satu. Ini harus dibaca berulang-ulang setiap hari. Ini doanya dari saya. Di mana hati berada, di situ harta terletak. Ulangi lagi. Di mana hati berada, di situ harta terletak. Ayo kita ucapkan sama-sama. Di mana hati berada, di situ harta terletak. Ulangi lagi. Di mana hati berada, di situ harta terletak. Ngerti maksud saya? Saya tidak berbicara harta dunia saja, berbicara dua-duanya, harta jasmani, harta ruhani. Dan ternyata harta bergantung pada kehadiran hati. Ini saya kasih tahu. Ada yang tanya sama saya, Bapak, kok Bapak baru saja dari sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, kok nggak ada lelahnya? Saya bilang, sebetulnya saya kelihatan oleh kamu bekerja. Saya tuh sebenarnya nggak bekerja. Kenapa? Karena saya melakukannya senang. Ketika kita melakukan pekerjaan dengan senang, sebetulnya kita sudah berhenti bekerja. Sekali lagi, ini rumus yang luar biasa. Luar biasa. Silahkan dibuktikan rumus ini, formula ini luar biasa. Ulangi, di mana hati berada, di situ harta terletak. Sekarang gini, dokter melayani pasien pakai hati, bukan pakai tarif, pakai hati. Percaya nggak? Dokter itu bisa mendapatkan uang melampaui tarifnya. Percaya sama saya? Saya ngasih pelatihan pakai hati, nggak pakai tarif. Ternyata saya mendapatkan balasan jauh melampaui tarif. Saya melakukan kebaikan pada siapapun pakai hati, memberi pakai hati. Ternyata saya mendapatkan balasan jauh melampaui yang saya pikirkan. Jadi semua satu. Di mana hati berada, di situ harta terletak. Jadi kalau ingin kaya, gampang. Hadirkan hati. Melakukannya harus senang. Makanya saya bilang tadi, tidak semua orang sibuk sukses. Dan tidak semua orang yang tidak sibuk tidak sukses. Saya akan menggunakan sukses dalam dua terminologi. Ada sukses menurut ukuran umum, ada sukses menurut ukuran pribadi. Dan itu berbeda.
Kalau ukuran umum, dia sibuk, mobilnya banyak, rumahnya banyak, depositonya banyak. Ukuran umum, sukses. Padahal kalau ditanya dia, setelah itu pengen apa lagi? Pengen tambah banyak lagi. Dan mungkin dia merasa belum sukses. Beda ukuran pribadi dengan ukuran umum. Ukuran pribadi itu ternyata sangat unik. Saya menilai kesuksesan bukan dari sisi itu. Saya melihat dari sisi hasilnya. Kenapa? Ketika saya melakukan suatu tindakan tertentu, berdampak apa? Dampak tidak selalu uang. Makanya sekarang berhenti, dan jika perlu coret kata-kata waktu adalah uang. Ganti, waktu adalah pelayanan. Ganti. Lebih dahsyat, waktu adalah pelayanan. Sekarang berusahalah untuk melayani siapapun. Berusahalah untuk membaikan siapapun. Berusaha untuk menolong siapapun. Percaya sama saya, tidak usah memikirkan apa yang kita dapat. Semesta akan membalikan semuanya pada kita. Dan itu sudah terbukti luar biasa. Jadi sekarang berhenti mencari uang, tetapi memberikan pelayanan terbaik. Pasti kita akan dikejar oleh uang. Dan pelayanan adanya di mana? Di hati. Saya kasih tahu. Pernah nggak ngasih tukang parkir besar? Pernah? Sering saya melakukannya. Cuman karena hal yang sepele. Ketika mobil diparkir, kelihatan ya, kacanya kotor, dia ngambil lap. Bukan sekedar itu. Dan yang luar biasa, ada seorang tukang parkir ketika mau dikasih itu nggak mau. Itu pelayanan. Karena dia hadir di situ hatinya. Beda dengan orang yang hitung-hitungan. Sekian mobil, sekian itu, dia hanya mendapatkan sekian saja. Di situ pelayanan. Pernah nggak datang ke tukang cukur, nggak disuruh tukang cukur tiba mijit semua, enak gitu. Pasti tidak mungkin kita ngasih 8.000. Pasti ingin ngasih 20.000, bisa jadi 50.000. Betul? Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan? Merubah. Jadi keyakinan yang salah di masa lalu, rubah. Keyakinan yang salah, yang tidak produktif, yang telah membelenggu kita, hancurkan. Dan itu akan memperlebar konsep penerimaan. Masih ingat cerita saya tentang gajah di India? Kalau mungkin pergi ke India aneh. Karena apa? Gajah yang gede-gede, talinya kecil-kecil, dan diikat di pohon yang kecil. Tapi gajah yang kecil-kecil, talinya gede-gede, rantainya besar-besar, dan diikatkan di pohon yang besar. Mungkin kalau orang yang baru datang ke situ protes, nih kalian ini nggak ada kerjaan. Yang kecil diikatnya dengan rantai yang besar. Gajah yang besar diikat dengan tali yang kecil, tapi tidak pernah kabur. Ternyata resepnya cuma satu. Gajah yang besar waktu kecil di rantai besar, dan dia pernah mau kabur berkali-kali, gak sukses. Lalu terbentuk di sini keyakinan di dalam pikiran gajah. Kalau di kaki aku ada tali, jangan berpikir kabur, karena pasti tidak akan bisa lepas. Jadi ada keyakinan yang membelenggu dia, yang dibangun oleh kebiasaan, dan itu membelenggu pikiran. Jadi yang namanya kuburan di Quran bukan sekedar fisik. Keluar dari kuburan yang fisik ini mudah sekali, tapi keluar dari belenggu yang non fisik, yaitu belenggu pikiran, ternyata itu yang telah menawan banyak orang di kehidupan masa lalunya, lalu dia sulit untuk berubah. Rezekinya gitu saja,
Cara berpikirnya gitu saja. Cara bergaulnya begitu saja. Cara merespon masalah gitu-gitu saja. Tidak ada yang berubah. Kenapa? Ada keyakinan yang salah yang membelenggu. Tapi kita tidak pernah periksa itu. Jadi kenapa si gajah yang besar tadi tidak kabur, berputar-putar saja di pohon yang kecil? Karena dia sudah berhasil dibelenggu. Dan waktu kecil dia tetap saja di rantai yang besar. Pernah meronta mau kabur. Dan ternyata cuman menempelkan tali di kaki, si gajah sudah mengatakan pada dirinya, aku tidak mungkin bisa lepas dari sini. Jadi kalau manusia dibelenggu oleh kebiasaan-kebiasaan yang diyakini padahal itu salah, apa bedanya dia dengan gajah? Cuma gede badannya doang. Makanya gajah, lihat, gajah itu badannya gede tapi matanya sipit. Karena gajah itu memang lambang dari orang yang sedang dikendalikan oleh keinginan. Makanya ada Quran surat gajah, surat Al-Fil. Dan tentara gajah ini itu yang mau menghancurkan Ka'bah. Ngerti maksudnya? Kasihan deh lo. Kagak ngerti dari dulu. Tentara gajah menghancurkan Ka'bah. Ya Allah. Ka'bah yang itu seandainya ditubruk sama gajah, tembok lagi. Gak ada masalah. Tapi Baitullah yang ada bersamamu, yang dikotori setiap saat oleh kotoran-kotoran gajah, itu yang sulit dibersihkan. Itu yang sulit dibangun kembali. Dari mana gajah itu muncul? Gajah itu besar tubuhnya, sempit matanya. Besar keinginannya, tapi sempit sudut pandangnya. Itulah gajah dalam dimensi yang lain. Kahayang gede, kaeueuh, eueuh. Dia yakin kalau hidup itu tidak mungkin membatasi, karena kebutuhan akan hidup tak terbatas. Sama seperti kita, kebutuhan uang kita tanpa batas. Karena kebutuhan masuk aya wae. Kalau kebutuhan tanpa batas, berarti kita harus berpikir uang tanpa batas. Apa yang terjadi? Kita sering dibelenggu seperti gajah yang dibelenggu kakinya. Hidup saya kan gaji saya. Dia sangat percaya kalau hidup adalah gaji. Yang terjadi apa? Ketika gajian, masukkan di amplop. Sudah, puasa aja. Karena kita sudah membatasi pikiran kita dengan amplop. Saya bukan mengajarkan boros. Saya tidak pernah mau mengomentari orang boros. Tapi boros hanya bisa diatasi dengan berlimpahnya materi. Mengatasi boros dengan mengajarkan tidak boros tidak akan pernah selesai. Karena kebutuhan itu ada-ada saja. Tapi yang harus kita pikirkan sekarang adalah perubahan pola pikir, berkelimpahan materi. Buat apa terus menerus membagi-bagikan uang yang tidak cukup? Kan lebih bagus berpikir lebih banyak dari itu. Tapi pas-pasan. Pas ada kebutuhan, pas ada duitnya. Itu harus dimulai dari pola pikir yang benar. Saya ingin membuka semuanya. Karena apa? Banyak yang kemudian takut dipecat dari perusahaan karena dia percaya kalau hidupnya adalah perusahaan. Subhanallah. Sampai mengorbankan kedamaian pikiran, kesehatan demi untuk uang. Masya Allah. Gak usah takut. Kalau kita dipecat dari satu pekerjaan, Allah akan memberikan pekerjaan yang lainnya lebih bagus. Kenapa kita tidak percaya? Tapi kita sudah dibelenggu. Oleh apa? Oleh keyakinan masa lalu yang salah. Hidup saya adalah gaji. Subhanallah. Maka kita cemas. Takut gaji tidak cukup 1 bulan. Buat apa cemas dengan gaji tidak cukup 1 bulan? Lebih bagus kita puasakan cemas. Kita bekerja dan berpikir dengan pikiran yang baru. Setiap kita mau dan benar-benar mau, Allah akan menggunakan semesta ini berpadu untuk merealisasikan apa yang kita mau.
Cuman kita kadang-kadang selalu saja udah dengar ceramah saya masih gamang, masih cemas. Dengarkan CD saya yang episode 93. Di situ saya cerita bagaimana cemas itu telah merusak kita. Kecemasan akan kemalangan lebih menyiksa ketimbang saat kemalangan itu datang. Ketika datang mah biasa aja. Justru cemasnya yang telah menyiksa. Memproduksi hormon-hormon kortisol yang tidak produktif. Untuk senyum aja berat. Lihat orang cemas. Senyum aja berat. Untuk berbagi saja berat. Karena apa? Kalau dibagikan takut besok tidak cukup. Itu orang yang berpikirnya keliru. Kalau ada yang perlu dibantu dan dibagi hari ini, bagikan. Dan besok datang. Saya eksperimen kecil saja. Tamu saya di rumah saya gak pernah berhenti. Dan makanannya sudah saja. Terus. Tapi selalu saja ada proses daur ulang. Lebih cepat kita keluarkan, lebih cepat makanan baru datang. Sehingga tidak pernah ada yang basi. Bayangkan kalau kita tahan karena takut besok gak makan. Basi kan? Udah basi gak kemakan, yang baru gak datang. Sini. Keyakinan yang membelenggu harus dibongkar. Ada seorang petani lagi jalan itu menyusuri hutan, menemukan telur burung elang. Banyak lagi telurnya. Dasar petaninya ini merasa itu harta karun, diambil telurnya. Karena dia ingat kalau dia di rumah sedang punya ayam yang sedang mengerami telur ayam. Udah diambil telur elang itu, masukkan saja situ sambil bicara, titip ya ayam. Kata ayam, yes. Udah dirami. Ternyata beberapa minggu setelah itu menetas. Begitu menetas si anak elang, yang pertama dilihat kan ibunya. Makan dengan cara seperti itu. Betul gak? Jalan dengan seperti itu. Gak pernah kelihatan terbang. Matuk-matuknya kayak gitu. Ya sudah. Akhirnya si elang itu jadi ayam. Dia tumbuh walaupun beda dengan anak ayam yang lain. Ya sudah, dia bergaul seperti ayam. Karena dia tahu kalau dirinya ayam. Suatu saat ketika dewasa, lagi main sama elang yang lainnya. Menenggah ke langit, ada burung elang. Wah, sedang terbang tinggi. Ini teman elang yang satu bilang, itu burung apa? Nah itu rajanya burung katanya. Kalau kita mah tetap aja ayam. Jadi sampai mati itu elang tetap saja mati sebagai ayam. Kita dikasih 1 mulut 2 tangan. Kalau Tuhan ngasih 2 mulut 1 tangan, kalau ada yang kelaparan salah Tuhan. 1 mulut 2 tangan. Artinya masa tidak cukup 2 tangan untuk ngasih makan 1 mulut? Kalau masih kelaparan tuh ada yang salah. Salaman kita nggak ikhlas. Coba salaman tuh yang mantap, tep gitu, biar nyambung. Salaman cuman yang ikhlas. So, di situ ada transfer energi di situ. Di situ ada hubungan yang tidak bisa diukur lagi dengan. Ada energi apa saya tidak mengerti. Yang jelas ada kerinduan. Saya tanya, kenapa ibu itu kerja berat dari pagi sampai sore? Oh, ini tuntutan hidup. Tuntutan hidup. Memang kapan hidup pernah menuntut ibu? Pertanyaan saya, itu tuntutan hidup atau tuntutan keinginan yang tidak pernah puas? Siapa yang menuntut? Kita kadang-kadang ngomong suka salah. Udah gitu, banyak-banyak ya menuntut ilmu. Kata ilmu, apa salah gua dituntut segala.
Jadi no complaint day. Ya. Jadi bikin nanti pakai koran no complaint day. Tempel di rumah kita, tep. Baca dulu no complaint day. Berarti tidak ada komplain apapun. Istri tidak boleh komplain sama suami. Suami tidak boleh komplain pada istri. No complain. Sehari aja, sehari. Baru besoknya pasang lagi. No complain day. Kalau ditanya apa-apaan ini? Surat Al-Ma'arij ayat 19 bilang begitu. Al-Ma'arij kan tempat yang naik. Bagaimana kita bisa naik ke atas? Kalau terus-menerus kita bergumul dengan keluh kesah. Keluh kesah hanya akan memperburuk keadaan. Yang akan memperbaiki keadaan adalah ketika konsep penerimaan kita sudah melebar. Bapak Ibu, percaya gak sama saya? Mungkin kita punya pengalaman dulu. Apa waktu mau nikah kita gak disetujui sama mertua? Apa saja. Tapi percayalah, ciri kebenaran itu 3 menurut filosof Jerman. Ada filosof Jerman namanya Schopenhauer. Beliau mengatakan 3 ciri kebenaran. 1, ditertawakan. 1, ditertawakan. 2, ditentang habis-habisan. 3, diterima. Jadi yang pertama apa? Ditertawakan. 2, ditentang habis-habisan. 3, diterima. Sabar. Ketika ditertawakan sabar aja, itu satu fase yang harus dilalui. Berikutnya ditentang habis-habisan, sabar lagi. Nanti juga diterima. Iya. Nih saya kasih tahu. Barangkali ada cerita tentang seseorang yang tidak diterima sebagai calon mantu sama mertuanya. Sabar aja. Itu cirinya akan jadi keluarga yang benar itu. Iya. Biasanya ditertawakan. Masa mobil aja nggak punya? Masa kesini aja jalan kaki? Itu ciri bakal benar nih. Teruskan. Nih pengumuman buat semuanya. Kalau ada mentertawakan kita, itu cirinya mau benar itu. Kalau ada yang menentang habis-habisan, itu cirinya mau benar. Makanya saya nggak heran, filosof Jerman ini sudah nancap di pikiran saya sejak dari lama. Banyak yang mentertawakan saya, jalan aja. Jamak yang menentang saya habis-habisan, jalan saja. Suatu saat pasti diterima. Kalau itu kebenaran. Kalau gitu ciri yang gak benar apa? Diterima dulu. Setelah itu tentang habis-habisan. Ujungnya apa? Ditertawakan. Ya, ciri yang gak benar begitu. Jadi kalau tiba-tiba diterima, hati-hati. Itu ciri gak benar itu. Ya. Baru pacaran seminggu udah minta nikah. Hati-hati itu. Langsung diterima. Berikutnya apa? Pasti ditentang habis-habisan. Berikutnya ditertawakan. Tapi kalau dimulai dengan ditertawakan, itu ciri benar. Sabar. Pak, saya mengajarkan ini rasanya menurut saya benar. Udah, jalan aja. Gimana? Ditertawakan, Pak. Bagus. Saya ditentang habis-habisan. Yes. Itu fase kebenaran. Siapa yang tidak mentertawakan Nabi Muhammad?
Siapa yang tidak menentang Nabi Muhammad habis-habisan? Sekarang saya mau tanya, kalau Bapak Ibu hidup dengan Nabi Muhammad sejaman waktu itu, jangan-jangan kita pun masuk orang yang menentangnya. Bayangkan kita hidup sejaman dengan Nabi waktu itu. Saat Nabi bilang A, B, C, D, mungkin saja kita mentertawakannya. Betul nggak? Untung saja kita tidak ikut sejaman dengan waktu itu. Lalu kita mentertawakan yang lain. Yang kedua, menentang habis-habisan bisa, tapi ujungnya kan menerima. Cerita tentang orang-orang kafir Quraisy yang menerima Nabi kan luar biasa. Ceritanya selalu begitu kan, mentertawakan, menentang habis-habisan, dan ujungnya menerima. Ini pengumuman buat semua. Baru mulai usaha, misalkan gini, ditertawakan, dagang cireng, misalkan gitu. Itu ciri usahanya mau maju. Kalau saya mau bikin penelitian dengan orang-orang hebat, saya sudah bicara dengan banyak orang-orang hebat di banyak perusahaan, karena saya sering ngasih motivasi di situ. Ternyata luar biasa. Ini fase ini mereka dapati, ditertawakan, ditentang habis-habisan, tapi ujungnya diterima. Jadi sabar. Saya mau tanya, kapan kita diterima? Saat mereka sudah melihat sisi-sisi baik dan positif dari yang kita lakukan. Situ. Jadi sabar aja. Pak, saya ditentang keluarga. Pergauli mereka dengan cara yang baik. Tidak usah kita komplain. Ya, kan sudah saya sampaikan ayatnya. Wa qalal insanu malaha. Di Quran kan dikatakan, aduh Gusti mau kieu-kieu teuing. Wa qalal insanu malaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, aku goncangkan kamu. Wa akhrajatil ardu asqalaha, sampai semua beban dalam dirimu itu keluar semua. Wa qalal insanu malaha, tapi manusia kebanyakan mengatakan, aduh kieu-kieu teuing. Wa qalal insan malaha. Udah, berhenti. No complain day. Tidak ada komplain. Sekarang saya mau kasih tahu. Percaya enggak? Semua orang selalu mengatakan kalau ingin sukses itu selalu berpikir positif. Selalu semuanya harus positif. Percaya enggak? Percaya enggak? Itu juga keyakinan yang salah. Ternyata tidak semua yang positif membuat sukses, dan tidak semua yang negatif juga membuat tidak sukses. Mohon maaf. Ada seorang pelawak, badannya sih ganteng enggak, tinggi enggak, langsing enggak. Kalau dilihat dari sisi negatif, itu kan negatif semua. Tapi sukses. Tergantung konsep penerimaan dia pada dirinya. Ketika dia dilecehkan orang, ketawa-ketawa aja. Ketika dilecehkan orang, dia menerima dengan utuh. Sukses. Jadi, saya cuma ingin katakan, ketika ada yang negatif pada diri kita, jangan buru-buru itu dianggap penghalang kesuksesan. Bisa jadi yang negatif bisa menjadi memajukan kesuksesan. Bagi saya, sukses tidak selalu harus positif. Karena sukses tergantung pada konsep penerimaan akan diri sendiri. Justru ketika dia menerima seutuhnya tentang kekurangan dirinya, mohon maaf. Ada orang yang giginya nongol misalkan, tapi dia utuh menerimanya. Sukses dengan nongol giginya. Karena ketika dihina oleh orang lain mau ketawa-ketawa makin nongol. Betul nggak? Jadi menurut saya kunci sukses cuma satu, konsep penerimaan. Bukan soal positif atau negatif, bukan. Ada orang bekerja lambat, tapi dia sadar dengan kelambatannya
lalu dia mencari prioritas apa yang bisa dikerjakan, bisa sukses kok. Ada orang yang bekerja selalu terburu-buru saja, malah itu tidak sukses. Cepat dengan terburu-buru itu beda. Kita memang harus bekerja cepat, tetapi bekerja cepat juga belum tentu sukses, apalagi terburu-buru. Betul nggak? Makanya jangan memprioritaskan jadwal, tapi jadwalkan yang prioritas. Oleh karena itu, menurut saya, yang paling utama yang harus kita lakukan apa? Belajar memilih mana yang bermanfaat. Belajar memilih mana yang memiliki nilai tambah. Lakukan itu, dan itu harus menjadi prioritas. Jangan memprioritaskan jadwal. Mohon maaf, banyak gak orang jadwalnya sibuk gitu, tapi gak ada hasilnya? Ada? Pagi ngantar anak, jam 8 refleksi, jam 9 spa, jam 10 pedikur, jam 11 sibuk. Tapi semua kesibukannya itu hanya untuk mementingkan dirinya sendiri. Padahal kita tahu, kita hidup dengan apa yang kita dapat. Yes, tetapi kita bahagia dengan apa yang kita berikan. Kenapa kita selalu berfokus dan terjebak untuk mementingkan diri sendiri? Sekarang belajarlah untuk fokus melayani orang lain, membaikkan orang lain. Di situ kuncinya. Gak usah berhitung waktu lagi. Kalau mau menolong, tolonglah. Menurut saya, disitulah kebahagiaan. Makanya cocok dengan pesan Sunan Kalijaga, ya kan? Kaya tanpa benda. Untuk kaya itu tidak mesti banyak benda. Tetapi orang yang kaya hatinya pasti tidak akan sulit dengan urusan dunianya. Karena yang kaya hatinya biasanya sangat mudah untuk bersilaturahim dengan siapapun. Silaturahim kan memanjangkan rezeki. Betul nggak? Cuman sekedar minum teh manis masa nggak dapet? Ngerti maksud saya? Kalau hari ini kita masih sulit untuk mendapatkan lontong saja, pasti ada yang salah kan? Betul nggak? Padahal semesta ini menyiapkan segalanya untuk kita luar biasa. Coba perhatikan yang 9 ini. Tafakuri yang 9 ini. Sekarang tanya solat kita. Kan di sini dikatakan illal musallin, kecuali orang yang solat. Sudah solat kita? Sudah. Tapi kenapa solat saya kok tidak membuat saya bisa memiliki konsep penerimaan yang utuh? Sekarang perhatikan apa artinya solat. Solat itu kan artinya melekatkan diri kepada Tuhan. Kapan kita akan sukses melekatkan diri pada Tuhan? Kalau kita sudah berpisah dengan selain Tuhan. Makanya sebelum sholat wudhu dulu. Saya tidak mengajarkan wudhu yang pakai air. Itu mah semua orang udah bisa. Tapi wudhu pada tingkatan yang lebih tinggi, melepaskan segala kemelekatan pada selain Tuhan, berpisah dari semua itu wudhu yang sebenarnya. Itu yang akan memperluas konsep penerimaan. Wadduha walaili idza saja. Ketika seseorang sudah sampai di duha berarti sudah terang benderang. Walaili idza saja, kegelapan sudah hilang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kata Tuhan, aku tidak pernah meninggalkan kamu dan aku tidak pernah membenci kamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Lalu kita menemukan ternyata di balik negeri dunia ini ada negeri yang satu lagi yang lebih dahsyat, yang berikan kedamaian, negeri akhirat. Makanya prioritas. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Prioritaskan dulu akhirat, baru cari keberuntunganmu dengan dunia ini. Makanya sebelum mendapatkan akhirat, kejar dulu akhiratnya. Setelah mendapatkan akhiratnya, baru kita, karena akhirat bisa menata kehidupan dunia kita. Terus apa berikutnya?
Wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Tardo, ridho. Kalau sudah sampai di titik itu, kamu akan merasa puas dengan Allah, merasa puas dengan kehidupan. Fa amal yati ma fala takhar. Dulu kamu suka menghardik yatim kamu. Yatim itu kan itu jiwa kamu yang selalu dihardik oleh kepentingan-kepentingan duniamu. Fa ammal yatima fala takhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan kalau sudah dapat nikmat yang kau dapat, gak usah disiarkan, gak usah diberitakan, gak usah diwartakan. Nikmat yang mana yang gak boleh diwartakan? Nikmat spiritual, nikmat Allah. Kalau nikmat dunia gak diwartakan juga orang tahu. Kita beli apa saja tetangga pasti tahu. Bangun rumah tetangga pasti tahu. Beli beca aja tetangga tahu. Kalau yang dunia mah gak usah diwartakan juga udah mewartakan sendiri. Tapi rezeki spiritual gak usah dibicarakan, gak usah diceritakan. Itu hanya untuk dirimu sendiri. Tapi wartakan olehmu dampaknya, wartakan olehmu akhlaknya. Jadi sholat tidak usah cerita pada orang, tadi malam tahajud, baru saja saya habis duha. Gak usah. Tapi lihat konsep penerimaanmu melebar enggak? Kalau konsep penerimanya sudah melebar, orang akan melihat bahwa sholatnya memiliki dampak karena ada perubahan. Kapan konsep penerimaan akan melebar? Teruskan. Di situ dikatakan mereka yang tetap mengerjakan sholatnya, daim itu tetap. Artinya sholatnya tidak usum-usuman, tidak musim-musiman, betul nggak? Terus saja, yaitu di situasi apapun. Dan yang berikutnya, orang yang sadar kalau dalam hartanya ada bagian orang lain. Ini saya ingin kasih tahu. Setiap kali kita mendapatkan sesuatu, sadar nggak? Kalau di dalam harta itu ada bagian orang lain, sadar nggak? Lihat orang yang tidak sadar, pasti akan merasa hartanya itu punyanya, miliknya. Tidak mau berbagi pada siapapun, betul? Jadi sebetulnya sifat kikir itu sebenarnya kita sedang mempersempit konsep penerimaan. Apa yang terjadi? Orang kikir biasanya sangat cemas, takut kehilangan yang dimilikinya. Sempit gak? Sempit. Tapi orang yang sudah kasih saja. Besok ya kalau sudah berbuat baik kan hadiah pertama kan kebaikan juga. Besok sudah ada urusannya lagi. Tindakan yang hari ini kan besok. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau hari ini membagi kepada orang, sekalipun habis yang kita punya kita bagikan, percaya deh, besok akan datang melampaui itu. Asal kita tidak berpikir besok akan datang. Semakin tidak dipikirkan, semakin datang. Jangan transaksional dengan Tuhan. Kalau saya infak nanti akan dapat sekian kali, nggak usah, nggak dapat nanti. Kalau infak saja, kalau ngasih saja, kalau berbuat baik saja. Tidak usah memikirkan apa yang didapat. Yang kita dapat melampaui yang kita pikirkan. Di situ rahasianya. Berikutnya apa? Kalau kita sadar, di setiap rahmat pasti ada amanat. Saya sekarang ini kadang-kadang netral gini. Ternyata semua peristiwa di semesta ini netral. Yang membeli label itu baik, yang membeli label itu buruk siapa? Pikiran. Tolong perhatikan. Kan kita suka bilang begini. Dia itu jelek. Betul? Dia itu kurang ajar. Padahal semua peristiwa yang terjadi itu awalnya netral. Siapa yang memberi label positif dan negatif? Kita. Jadi sebetulnya ada nggak peristiwa negatif?
Nggak ada. Ada nggak peristiwa positif? Nggak ada, karena semua peristiwa itu netral. Yang memberi label kita. Kalau gitu, ada nggak anak tidak baik? Ada nggak anak baik? Nggak ada, semuanya netral. Ada nggak suami baik? Ada suami tidak baik? Nggak ada, semuanya netral. Diberi label oleh siapa? Yang melabelinya. Makanya label itu akan lahir tergantung program di pikiran kita. Kalau kita punya program, siapa saja yang menjelek-jelekan ibu saya, berhadapan dengan saya, itu program di pikirannya begitu. Begitu ada yang menjelek-jelekan ibunya, dia langsung serang. Akibatnya dia masuk kantor polisi. Tapi yang punya program yang lain di kepalanya, siapa saja yang menjelekkan ibu saya percaya dia sedang dipakai oleh Allah untuk membesarkan ibu saya. Saya akan peluk ibu saya dan saya katakan, ibu jangan dilawan, karena dia sedang dipakai oleh Allah untuk membesarkan ibu. Programnya kan lain di sini. Jadi software kita banyak yang out of date, harus di-upgrade. Tidak ada satu perusahaan pun di dunia yang bisa mengupgrade keyakinan-keyakinan yang salah, kecuali para mursid yang diutus Tuhan ke dunia untuk menyelamatkan pikiran-pikiran yang keliru. Makanya kenapa saat Rasulullah datang ke semesta ini, mereka begitu bahagia sambil menabuh rebana, sambil nyanyi, Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahida. Telah datang seorang utusan Tuhan, dia akan mencerahkan kita, ayo kita bersyukur, gitu. Sekarang pandangan orang pada orang yang berbicara agama itu sudah miring dan negatif. Karena agama dianggap aturan-aturan ketat yang membelenggu manusia. Lalu orang menjadi bosan dengan aturan-aturan itu. Kebebasan berpikir tidak ada lagi. Karena agama dianggap suatu pembatasan. Padahal agama itu adalah suatu rule of the game untuk mengatur agar manusia sejahtera lahir batin. Di situ letak. Terasa? Sudah mulai melebar konsep penerimanya? Iya. Jadi sebetulnya ketika kita mendapatkan apa saja, di balik rahmat pasti ada amanat. Dan saya percaya selalu begitu. Saya setiap kali dapat uang berapapun, selalu saja tiba-tiba setelah dapat uang ada ini, ada itu. Dan ternyata yang perlu dibantu tuh didatangkan oleh Allah. Luar biasa. Ternyata luar biasa. Makanya manusia itu bukan human having, tapi manusia itu adalah human being. Manusia itu bukan makhluk yang memiliki apa, tapi manusia itu makhluk yang harus menjadi siapa. Ngerti? Bukan human having, tapi human being. Tuhan tidak memerintahkan kamu memiliki apa, tapi Tuhan memerintahkan kamu menjadi apa, menjadi siapa. Ayo, sudah jadi apa kita hari ini? Sudah berapa banyak orang yang kita bahagiakan? Sudah berapa banyak orang yang kita bantu dan kita cerahkan? Atau kita masih berfokus pada diri sendiri karena kita sibuk mengumpulkan yang akan kita tinggalkan? Hati-hati, kita tidak akan pernah ditanya berapa yang sudah kamu kumpulkan, tapi kita akan ditanya berapa yang sudah kamu bagikan. Dan ketika kita membagi, berarti kita sedang human being, sedang menjadi apa?
Percaya sama saya? Sekarang tulis dalam batin kita, saya ingin menjadi yang pemurah. Pasti Allah kasih uang kepada kita untuk kita bagikan. Pasti. Dan akan dihadirkan berapa ribu orang pada kita untuk menerima pembagian kita. Dalam segala hal. Saya ingin menjadi orang yang baik hati. Langsung Allah hadirkan orang-orang yang tidak baik untuk membaikkan kita. Untuk menjadi apa? Sekarang percaya sama saya? Semua peristiwa yang kalian alami sebetulnya dalam rangka Tuhan sedang memproses kalian untuk menjadi apa? Percaya? Sekarang saya mau tanya, siapa di ruangan ini yang tahu 1 minggu kemudian akan jadi apa? Tidak ada yang tahu. Betul? Tapi yang tahu 1 minggu kemudian kita akan jadi apa? Allah. Makanya Allah akan menggunakan kita, akan memoles kita, memproses kita agar kemudian menjadi apa? Sekarang pertanyaan saya, apakah kita akan menjadi seperti yang Allah mau kalau kita menolak Allah hari ini? Tidak kan? Makanya ikuti saja maunya Allah. Hari ini kita bertemu siapa, dipertemukan dengan peristiwa apa, itu maunya Allah. Dalam rangka Allah memproses kita menjadi apa? Human being, bukan human having. Sekarang saya kasih gambaran. Orang yang human having, hidupnya untuk makan. Orang yang human being, makannya untuk hidup. Orang yang human having, dia mencari, mengumpulkan terus dan mengumpulkan. Walaupun dia pun tidak tahu setelah dikumpulkan apakah akan dinikmati olehnya. Hanya menenteramkan sesaat. Kecemasan hari esok ditutupi dengan yang dia kumpulkan hari ini. Itu orang yang human having. Capek deh. Tapi orang yang human being tidak pernah memikirkan apa yang sudah dia kumpulkan. Tapi dia berpikir, hari ini saya jadi apa? Hari ini saya menjadi siapa? Berapa banyak orang yang sudah dibentuk oleh apanya saya? Beda? Beda. Setelah ketemu saya hari ini, bukan sekedar no complaint day, tapi saya sekarang akan membangun diri saya menjadi apa? Semua orang yang sudah mati meninggalkan kita, yang sudah menjadi apa? Yang sudah sukses menjadi human being. Sekelas Mahatma Gandhi, masih hidup ajarannya sekarang? Masih hidup? Masih hidup. Masih diulang-ulang kebaikan Mahatma Gandhi? Masih diulang-ulang kebaikan Nabi Muhammad? Terus diulang-ulang, terus diulang-ulang. Tidak ada yang cerita Nabi Muhammad sawahnya sekian hektar, kebun sawitnya sekian hektar. Tidak ada yang cerita itu. Yang diceritakan bagaimana Nabi Muhammad sabar menghadapi masalah. Karena yang diceritakan proses Nabi menjadi apa? Human being, bukan human having. Jadi sebetulnya semua kita bisa menjadi elang yang terbang tinggi. Tapi karena kita hidup bersama lingkungan kita yang ayam, kita terus saja mati sebagai ayam. Gak bisa terbang. Sedikit sekali orang yang sadar kalau dirinya bisa terbang menembus sempadan langit ruhani sampai di Sidratul Muntaha, di puncak kesadarannya. Dia dibelenggu oleh ajaran masa lalunya. Oh, enggak mungkin. Yang bisa itu kan cuma nabi. Yang sholat khusyuk kan cuma rasul. Yang sholat khusyuk kan cuma para sunan, para wali. Kita ini kan enggak mungkin. Begitu keyakinannya membelenggu dia, dia terus akan dibelenggu. Lihat saya. Kalau ini burung, sangkarnya asalnya cuma satu saja.
Itunya apa? 1 tiang saja. Tambah 2 tiang. Tambah 3 tiang. Tambah 4 tiang. Terus sampai membentuk lingkaran. Lama-kelamaan burung bisa keluar enggak? Enggak bisa. Dia diperangkap oleh dirinya sendiri. Sebetulnya yang banyak dilakukan oleh kebanyakan manusia, dia seperti burung. Yang awalnya dia bisa terbang, dia bikin 1 dari sangkarnya. 1. Hari-harinya bukan membebaskan sangkar, bukan membebaskan penjara yang menawan keyakinannya. Justru dia bikin tawanan-tawanan baru dengan keyakinan yang salah. Akibatnya dia terbelenggu di situ. Dia tidak bisa keluar. Jadi tidak ada orang yang bisa memenjarakan kita. Tidak ada orang yang bisa menawan kita. Yang memenjarakan, yang menawan kita adalah kita sendiri. Latihan yang sangat sederhana. Menyadari di setiap bagian dari kehidupan kita ada bagian untuk orang lain. Kenapa zakat itu disebut membersihkan? Tazkiyatun nafs itu membersihkan diri. Karena ini dalam rangka memperlebar konsep penerimaan. Begitu konsep penerimaannya sudah lebar, no complain. Bayangkan oleh ibu bapak, kalau semua orang menjadikan hari-harinya no complain day. Semua orang menerima seutuhnya apapun yang terjadi. Tidak ada demo, tidak ada protes, tidak ada satu orang menjelekkan orang lain, tidak ada satu komunitas menjelekkan komunitas yang lain. Yang ada adalah kedamaian. Luar biasa. Tapi jangan mimpi agar dunia ini damai. Karena kalau dunia damai, kita tidak akan cepat belajarnya. Jadi terima saja dunia yang hari ini apa adanya. No complain day. Betul nggak? Iya. Kalau semua peristiwa sudah dibuat netral dan kita pun memberikan label pada peristiwa itu positif semua, itu sudah namanya see on beauty. Melihat sesuatu yang indahnya saja. See on beauty. Setuju? Kalau sudah melihat sesuatu yang buruk-buruknya saja, buruk semuanya. Oke, jadi tugas kita hari ini apa? Bikin tulisan di karton, no complain day. Kemudian kartonnya diikat pakai benang, kemudian dikalungkan di leher. No complain day. Tapi bukan di leher luar, di leher batin kita. Kartonnya ada di batin kita. Tapi tulisan itu terpatri dalam diri kita. Hari ini saya berhenti komplain. Saya akan mempuasakan diri saya dari komplain. Sebentar lagi bulan puasa kan? Ini saya kasih pesan. Dari puasa ke puasa kita cuma berhasil nahan lapar, setelah itu makan banyak lagi. Makanya banyak perempuan yang sibuk. Setelah makan banyak kemudian minum obat pelangsing. Sibuk kan? Setelah itu makan banyak lagi, setelah itu makan obat pelangsing lagi. Sibuk nggak? Sibuk. Luar biasa. Sekarang saya mau ajarkan. Mulai hari ini saya tidak akan mengeluh. Karena mengeluh adalah memperburuk keadaan diri saya. Setuju? Oke. Jadi no complaint day-nya sudah ditulis di batin. Berarti tidak ada protes lagi toh? Sekarang programkan latihan khusus. Latihannya sederhana dari saya. No complaint day. Setuju? Oke. Barakallahu li wa lakum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.